karena kita semua anak hotel ya, kita tuh mau cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di hotel. Bukan tentang mistis doang ya, cuman yang ada tamu-tamu rese, tamu-tamu yang lucu, yang kocak. 1, 2, 3, 4. Lu pada tahu nggak ada satu hotel itu TV-nya hilang. Lu kebayangin kan gimana tamu ngambil TV dari kamar? Satu kejadian, tapi TV ini betul-betul TV ya. TV sama bantal kan? Iya, gua lupa kalau bantal tapi TV. Jadi tamu itu datang bawa kardus kosong, men. Bawa kardus kosong. Dan kita setiap hotel tuh kadang kan ada beberapa hotel yang regulasinya memang nggak jelas, nggak bagus, dan mereka karyawannya tuh nggak ngikutin regulasi. Contoh, ketika tamu check out harusnya kamar dicek dong. Iya benar. Karena crowded, skip. Ya kan? Nggak dicek. Ketika tamu datang check-in bawa kardus kosong, men. Kosong, pure kosong itu. Pas pulang TV-nya hilang, kardusnya jadi berat, lu bayangin. Buset. Ucet, itu tapi akhirnya ketemu nggak sih? Akhirnya ya nggak ketemu, gimana caranya? Mungkin hotelnya nggak terlalu pusing sama hal kayak gitu. Kalau mau dicari mungkin bisa. Tapi itu emang waktu tamu itu check in nggak ngasih KTP atau nggak ngasih nomor ngasih dong, telepon? ngasih. Itu regulasi yang harus dijalani. Lah tapi abis itu dikonfirmasi nggak sama tamunya? Ini waktu itu kan nginep di kamar sekian, terus tiba-tiba kok kamarnya nggak ada. Terus dilihat dari CCTV bapak bawa kardus dan lain-lain gitu, tamunya jawabnya gimana itu? Nah, kira-kira kalau ibu jadi maling mau nggak ngebales chat? Kalau udah seperti itu dia udah terplanning. Kalau udah bawa kardus kosong. Iya sih, menurut gue itu udah benar-benar ke planning. Soalnya dia udah dari awal dari rumah udah siapin kardus kosong. Begitu dia pulang, dia kayak udah screening dulu deh. Dan gua rasa dia punya planningnya kayak udah kayak blue screen hotel itu sendiri, CCTV-nya ada di mana. Pasti itu bukan check-in dia yang pertama. Gue. Dan itu kocak banget sih. Itu Itu kardusnya kardus TV. Kardus TV, bukan kardus kotak biasa gitu, bukan. Kardus TV, men, betul-betul kayak baru lo dibungkus kayak gitu. terus nggak coba dicari di rumahnya gitu, didatengin gitu? Kan TV lumayan ya harganya ya, sedangkan mungkin dia check in di situ kan harganya cuma 300.000, sedangkan TV kan bisa 2 juta tuh misal. Kalau itu lanjut ke pihak security dan manajemen sih. Tapi akhirnya nggak ditindaklanjutin. Ya tetap pihak security manajemen minta data tamunya. Itu bisa jadi ide nggak sih kira-kira daripada mereka maling ke rumah warga ya kan? Ya, Buat para maling itu bisa jadi ide, tapi kamu saya tangkap nanti. apalah daya ya, gue cuman kalau datang ke hotel tuh cuman ngambil sabun, sampo, sikat gigi sama teh, itu pasti gue kuras. Itu complimentary, man. Itu boleh diambil. Iya, tapi menurut gue kalau misalkan lu setiap kali stay lu bener-bener ambil tuh kayak aji mumpung banget gak sih? Iyalah, pasti. Tapi sebenarnya aku juga pernah tahu stay check in di hotel, terus aku ngambil sabunnya, ngambil samponya, ngambil dan lain-lain. Itu nggak kepake, cuman buat pajangan doang sampai expired. Buat kitanya. Iya, karena kayak cuman buat kenang-kenangan aja nih, aku pernah nginep di hotel ini nih gitu Buat loh. siapa? Untuk ditunjukin ke siapa? Ya enggak, cuman kayak koleksi pribadi aja, dipakai mah enggak. Oh, gitu berarti, mungkin ibu orangnya butuh improvement gitu ya. Terus ada lagi kejadian aneh tuh. Jadi tamu ngecengin tamu, cuman as a reception kita juga nggak bisa nahan ketawa sih kalau kejadian kocak kejadian di Tapi depan teman kita. saya waktu itu kayaknya mirip Mas deh. Iya. Nah kalau yang kayak gitu, gue nggak bisa tahan, men. Gue nggak bisa tahan. Ini terlalu sarkas sebenarnya untuk dibahas. Iya. Tapi ini lucu banget sih, lucu banget. Oke, coba ceritain dari awal kayak gimana ceritanya tuh, Dek. Jadi ada satu waktu, waktu itu gue kebetulan dapat shift sore bareng teman gue yang shift middle. Teman gue ini dia posisinya di situ JRO kebetulan. Ada beberapa hotel yang manggilnya Glay juga. Guest loyalty executive. Satu waktu ada instansi dari Konoha. Nama instansinya itu kalau nggak salah. Jadi ini sarkas banget sih sebetulnya. Tahu lagu yang UIA
IU. Nah satu waktu ada tamu datang tuh, tamu-tamu yang kayak gitu. Berhubung teman-teman di front office tuh pada rebel ya. Jadi ketika tamunya datang nanya, aduh ini gua gak enak banget sih Iya. Jadi ada satu tamu, jadi tamunya itu tuh ya ada kelainan sedikit di bagian mulut gitu. Terus ngomongnya juga kurang jelas. Maksudnya dia datang ke reception, dia mau nanyain, "Mas, saya kamar berapa ya? Kunci saya ketinggalan." Intinya gitu. Terus reception ini tuh nggak tahu dia tuh ngomong apaan. Jadi maaf pak berkali-kali dan itu kejadian. Kita masih belum tahu apa maksud tamu itu datang ke reception. Tiba-tiba temennya lari dari belakang. Tiba-tiba dia bilang, "Mas maaf ya, teman saya belum belajar ngomong." Jadi ngomongnya Pak UI. Ya, itulah pokoknya. Jadi yang rese itu temennya sih sebetulnya. Kita kan sebagai front office udah wise banget ya ngadepinnya kan. Kita udah ya pokoknya Ya tidak, hormatin lah. iyalah, nggak menyinggung lah ya, nggak tidak menyinggung. Berusaha betul. untuk tidak menyinggung lah. Tapi gara-gara temennya ini ngomong kayak gitu, jadi kan kita nyumput ya, ketawa. Kelepasan. Gitu. Temennya bangsat emang. Buat temennya. tapi terus yang UI itu dia ketawa nggak waktu temen yang ngomong maaf temen saya baru belajar ngomong, dia ketawa Oh dia nggak? keren banget. Dia kayaknya udah berdamai sama dirinya Iya, sendiri. dia Ya. Dia keren banget. Dia apa ketawa? Salut sih. Iya. Ketawa atau apa? Dia ketawa. Engkek lu gitu. Ditambah. Enggak boleh. Iya kan, contohkan aja dia maunya ngomong apa gitu kan. Kalau sudah berdamai kan berarti dia bisa melakukan Oh, iya. jokes gitu Ya, kan. bisa. Tapi kalau lo sendiri gimana? Di hotel yang baru, mungkin dulu kan kita pernah Ya, company. satu atap ya. Iya, satu atap. Sebenarnya lebih lucu kalau di setiap hotel juga pasti ada tamu-tamu mabok kan. Oh iya. Pasti ada tamu-tamu mabok. Cuman tamu mabok sampai tidur di emergency staircase kan jarang ya. Oh itu jarang itu. Itu jarang. Itu kebangetan gitu. Nyasar ya, jangan dia nyasar. Iya kalau orang mabok tingginya Apa? sini kan. Tingginya udah di sini. Kalau dia di sini kali. Jadi case kayak gitu, gue lagi masuk middle biasa, gue mau pulang kan. Jadi gue responsible buat ada yang di reception. Gue udah mau pulang sekitar jam 1:30 malam. Ada laporan Sorry, dari lu masuk middle. Ya itulah jangan dibahas itu. Dia jam 1:30 malam tuh baru mau pulang. ya Bapak Kemenaker, tolong ya. Ya, Loyalitas. ya gitu. Karena kan saya bertanggung jawab atas Iya, pekerjaan betul. saya. Karena saya sudah bertanda tangan kontrak untuk berdedikasi dan menyerahkan nyawa saya. Dan kebetulan kontraknya darah ya. Tanda tangannya pakai darah. Ya itu jadi 1:30. Gue udah mau pulang, udah beres-beres kan. Ada laporan dari security. Pak, itu dari CCTV kelihatan tamu masuk ke emergency staircase. Katanya dia waktu datang ke hotel itu dengan keadaan mabok. Oke. Iya kan? Which is itu bahaya banget. Kita nggak tahu tamunya ke lantai yang lain, tiba-tiba dia ngetokin kamar-kamar orang, itu kan Maling bahaya. hidran gitu ya, maling hidran berat Iya. kan. Dia maboknya halusinasi buat jadiin yang pemadam kebakaran ya. Iya, itu sulit Pak kalau Iya, kayak gitu. soalnya pemadam kebakaran lebih berguna kan. Daripada Iya. Daripada enggak bercanda. nah, jadi di situ waktu gua cek ke atas itu tuh ada di lantai 30. Gua naik ke atas lantai 30. Anjay itu dia dari lantai lobby. Enggak, kamarnya dia ada di lantai 30 juga. Oh. Dia pakai lift, enggak mungkin jalan. Nggak mungkin jalan. Eril kita stop dari depan. Dia terpantau di lantai 30, tiba-tiba dia masuk emergency staircase. Gua kejar lah ke sana sama security, nyamperin ke sana ke emergency staircase. Waktu gua cek dari pintu yang ada di emergency staircase itu, tamunya nggak ada. Oke, mana? Kan bingung kan? Akhirnya gue split up jadi 2. Security ngecek ke atas, lantai yang di atasnya, gue turun ke bawah. Ketemu di emergency staircase di lantai 27. Oh. Oke, dia udah turun 3 lantai tuh. Iya. Oke. Coba tebak tamunya lagi ngapain itu? Tidur. Main catur? Enggak dong, enggak mungkin. Nggak mungkin. Tidur. Ya, dia tidur dengan palanya udah di lantai. Dan lo tahu tidurnya dengan keadaan kayak gimana? Gimana, Ci?
cuman pakai sempak. Oh panas, emang panas. Di staircase panas kan? Staircase panas. Wajar. Iya. Kayaknya dia turunnya nggak itu deh, nggak lewat tangga deh, dia jerosot gitu deh. Lewat gagang tangga itu, ngerti gak sih? Jerosot gini dia. Sampai lantai 27 tuh dia jerosot Iya. kayaknya. Nggak jalan kaki, jadi dia gesek kan. Gesek lagi. Setelah diusut punya usut, dia ada temennya itu di lantai 27. Oh, dia mau nyamperin. Iya, tapi nggak kuat. Temennya cewek, Oh. yang mabok ini cowok. Oh, dia prepare Pak di tengah jalan Pak. Daripada gua capek sampai sana kan, udah sampai harus buka-buka, dia di jalan udahlah di jalan aja. Pas sampai staircase 27 dia ngantuk. Niatnya tidur bentar itu Mas. Gila. Kamu kalau mabok nih saran aja sih, kita di reception punya kursi roda dan ada telepon untuk bantuan, itu aja. Ya, selain menggunakan kursi roda, saya juga titip buat tamu-tamu yang lagi mabok, gunakan otak Anda. Ih, kalau mabok mah nggak pakai kursi roda loh. Pakai itu barang itu loh. Troli. Pakai troli barang lah pasti. Ingat Indra. Dimasukin troli barang. Oh iya satu, gue punya satu cerita Temen ini kocak mabok. banget ini. Iya. Abis itu di hotel itu akhirnya cerita. Abis itu di hotel itu nggak punya kursi roda. Akhirnya dimasukin apa itu? Apa? Troli barang udah dimasukin gitu, didorong, astaga. Dan ini kepalanya nekong main gini. Kepalanya dia nggak bisa tidur gini. Astaga. Kasian banget sih. Itu banyak tamu-tamu yang mabok kayak gitu, lokal atau? Mostly lokal sih kalau sampai kayak gitu. Lokal, betul. Kalau tamu luar Interlokal. interlokal yang kayak gitu maboknya. Cuman Lebih slay-ole ya. lebih slay. Oh, ya begitu ya masuk ya. Sleman, Ya, gitu aja kalau luar negeri. Ya, ceritain mabuk nggak kelar-kelar pokoknya, banyak lah tamu-tamu mabuk yang aneh-aneh gitu ya. Aneh banget. Nah, aneh. Yang ngomong sambil muntah juga. Gitu. Tamu ngomong sambil muntah. Mabok. Itu gimana dia ngomong gitu? Kalau keluar aja gitu di sini. Keluar aja bayangin dah. Kayaknya dia berasa tirek deh waktu mabok. Bayangin itu kayak gitu. Dia sampai kayak gitunya. Jadi Sampai ngencas-ngencas. sampai ngecas. Dan itu muntah bukan cas ya. Di sini ya. Awalnya dia udah gini. Tapi nyemprot. Pas mau ngomong lagi keluar sih. Dia udah coba nelen gitu ya. Dicoba nelen. Ini aneh banget sih, tamu-tamu ini banyak yang kayak gini. Apalagi hotel-hotel tengah kota mungkin lebih ekstrim. Iya, lebih sering di kota-kota besar sih. Iya. Kata-kata hari ini untuk tamu-tamu yang aneh bin ajaib. Kata-kata hari ini untuk para tamu-tamu instansi Konoha. Mikir, itu bukan duit lo. Hotel punya regulasi, tolong. Dengerin itu. Dengerin. Oke. Oke, thank you very much. Jangan lupa subscribe, likes dan komen. Bye bye. Kayak bacot gitu ya.